Kita ke kasus korupsi, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa politisi Partai Demokrat, Jemi Setiawan. Jemi diperiksa sebagai saksi suap perizinan yang menyeret Bupati Penajam Pasir nonaktif Abdul Ghafur Masud. Jemi tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 10 pagi. Jemi enggan berkomentar banyak dan hanya menyebut pemeriksaan hari ini guna melengkapi keterangan yang dibutuhkan penyidik. Sebelumnya, penyidik KPK mengonfirmasi informasi pertemuan antara tersangka Abdul Ghafur terkait kegiatan musyawarah daerah Partai Demokrat Kalimantan Timur. Selain Jemi, hari ini KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat, Andi Arief, terkait kasus yang sama. Saudara, proyek gorden DPR yang kontroversial beberapa waktu lalu muncul lagi. Kali ini karena proyek itu masih berlanjut dengan perusahaan pemenang yang memiliki nilai penawaran tertinggi. Belum lama disorot karena dianggap pemborosan anggaran, ternyata pengadaan proyek gorden baru di rumah dinas anggota DPR masih berlanjut. Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar 80 juta sekian dengan pajak sekitar 90 jutaan sekian per rumah. Yang terbaru, biasanya pemenang tender proyek adalah dengan nilai yang terendah. Ternyata kali ini pemenang tender adalah penawaran tertinggi, yakni PT Bertiga Mitra Solusi senilai 43,5 miliar rupiah. Sebelumnya, ada 3 perusahaan yang mengikuti proses tender gorden, diantaranya PT Sultan Sukses Penawaran 37,79 miliar rupiah, PT Bertiga Mitra Solusi 43,57 miliar rupiah lulus, dan PT Panderman Jaya penawaran 42,14 miliar rupiah. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut anggaran pembelian gorden DPR tidak wajar. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai ditentukannya tender rencana penggantian gorden rumah dinas DPR patut dipertanyakan. Selain nilai yang dimenangkan yang tertinggi, rekam jejak perusahaan pun di bisnis informatika. Lagi ini kita contohkan DPR. DPR itu kan mengawasi seluruh pelaksanaan anggaran. Rupiah demi rupiahnya pengawasannya loh ya. Bukan satuan tiga tadi itu kan rencana. Tapi pengawasannya kan sampai detailnya rupiah per rupiah pun harus diawasi. Nah, DPR itu kan mengawasi eksekutif, presiden, menteri, dan lain sebagainya. Tolonglah ini contoh kepada masyarakat, DPR juga mengawasi pelaksanaan tender itu, dicari hal-hal yang prinsip. PT Bertiga ini sebelumnya malah justru IT, tidak punya pengalaman desain interior dan pengalaman di gorden, kata gitu. Dan saya paham lah, dulu pengadaan barang jasa tahun 2000-an itu bahkan ada peserta yang tidak lolos itu gara-gara apa coba? Tidak menandatangani tertulis dan tanggal di materai. Padahal dia harganya bagus. Terkait kejanggalan dalam proyek pengadaan gorden itu, Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR menyatakan bakal meminta penjelasan Sekretariat Jenderal DPR pada 17 Mei. Yang jelas, BURT tidak merancang anggaran untuk fasilitas anggota DPR karena merupakan wewenang Sekretariat Jenderal DPR. Satker Sekjen itu yang berurusan dengan salah satunya adalah sarana prasarana dewan, ya, di antaranya adalah rumah dinas DPR. Karena itu urusan kodeng ini sebenarnya adalah di domainnya kesekjenan, sehingga tidak, saya yakin anggota DPR tidak ada yang tahu yang kemudian kodeng seharga segitu yang kemudian ramai ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan satker DPR kesekjenan itu tidak diketahui secara detail oleh anggota DPR, terutama di BURT. Nanti tanggal 17 kita akan minta penjelasan secara detail ya, secara lengkap. Penjelasan Sekjen disampaikan bahwa pengadaan yang dia lakukan itu sudah mengikuti Perpres nomor 12 tahun 2001. Apa itu? Mengenai pengadaan barang dan jasa.
Saat ini publik menunggu penjelasan atas sejumlah kejanggalan dalam proses penganggaran hingga pemenangan perusahaan terhadap tender proyek gorden, agar uang rakyat tak dihamburkan di tengah kesulitan keuangan negara saat ini. Tim Liputan, Kompas TV.